Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3, kelas PKN 79, di sini kami akan membahas tentang masalah sistem satu arah di kawasan Universitas Jember. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nafisa Maulani Billah dengan NIM 2323 1010 1108. Perkenalkan, nama saya Nabila Humairo dengan NIM 2309 1030 209. Perkenalkan, nama saya Safira Hanifa Irawati dengan NIM 2323 1010 1110. Perkenalkan, nama saya Rahman Dapafi Sukma Putri dengan NIM 2323 1010 1107. Perkenalkan, nama saya Zakia Riyadi Fakir Al-Sabila dengan NIM 2309 1030 2015. Warga disulitkan dengan panjang. Banyak penolakan dari beberapa Topik yang kelompok kami ambil adalah analisis dampak pengaruh adanya sistem satu arah terhadap efektivitas bagi pengguna jalan di wilayah kampus. Nah, kami tertarik untuk mengambil masalah tersebut karena kami merasa banyak sekali pro kontra dari masyarakat. Meskipun penerapan SSA ini telah berjalan setahun yang lalu, tepatnya 10 Oktober tahun 2023, namun hingga sekarang masih banyak keluhan yang muncul dari berbagai kalangan masyarakat. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini kami ingin menganalisis lebih lanjut tentang bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat dan bagaimana pendapat dari pihak yang membuat kebijakan, yaitu pihak Dinas Perhubungan Jember. Topik tentang kebijakan sistem satu arah atau SSA ini perlu dibahas dan dikaji lebih lanjut, mengingat jalan raya merupakan sarana fisik yang berfungsi untuk menunjang kegiatan manusia dari segala aspek. Namun, ada beberapa hal yang dapat menghambat kegiatan tersebut sehingga tidak berjalan dengan optimal, seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Dengan adanya penerapan kebijakan sistem satu arah atau SSA ini, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik sehingga aktivitas dapat berjalan secara baik dan lancar. Ada beberapa faktor penyebab diberlakukannya SSA, yaitu yang pertama, adanya kemacetan di area yang padat. Kebijakan SSA ini efektif untuk mengurangi kemacetan di beberapa titik di Jalan Kalimantan, Jalan Mas Street, Jawa, dan Riau pada jam sibuk seperti saat masuk dan pulang sekolah. Dan yang kedua yaitu banyaknya kecelakaan terjadi. Pengaturan arus lalu lintas melalui penerapan SSA dapat secara signifikan mengurangi potensi kecelakaan. Dengan adanya rambu-rambu lalu lintas yang jelas dan pengawasan petugas, pengendara lebih mudah mengikuti aturan, sehingga keselamatan di jalan dapat terjaga. Yang ketiga yaitu tidak patuh terhadap regulasi. Mematuhi peraturan pemerintah dalam penerapan SSA sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan transportasi diimplementasikan secara efektif. Mematuhi peraturan pemerintah seperti Undang-Undang Lalu Lintas membantu menciptakan sistem transportasi yang aman dan teratur. Nah, ini mungkin lagi membuat lalu lintas itu lebih lancar ya? Iya. Setuju. Tapi itu Mbak, kalau sore kan usumnya orang pulang kerja. Nah, itu Usumnya. Iya, di daerah situ loh yang enggol-enggolan itu Mas Street. Lah, benar Mas Street. Kalau perutnya itu kan jalanan itu jadi lebih luas ya Pak ya. Jadi satu arah itu bisa langsung. Jadi kalau misalnya kalau malam kan juga SSA. Itu kan kalau kita lihat itu lebih macet gitu. Ya. Tapi kalau ada SSA, macetnya itu waktu jam rawan. Saya lihat berangkat kerja atau berangkat kerja. Yang harusnya jalannya itu nggak muter, harus muter karena adanya SSI. Sebenarnya efektif. Ya cuma dari segi pendapatan ya kurang sesuai ya. Jadi sebenarnya SSA ini bisa mengurangi kemacetan sih, apalagi kalau sama sore. Karena kalau pagi itu harus berangkatnya orang-orang pada berangkat kerja, jadi kan. Terus kalau misal sore pada harus balik, jadi otomatis dia nggak macet aja. Cuma emang harusnya ada plus minusnya juga. Dan minusnya mungkin yang emang harusnya bisa dimasukin kan harusnya dekat kan, nah dia harus mungkin emang itu sih mungkin yang lagi kami mengharapkan istilahnya keikhlasan dari warga Jember lah. Kita ikuti dulu lah apa yang menjadi rencana uji coba ini, kita laksanakan uji coba sehingga nanti hasilnya bisa optimal juga. Bukan untuk apa-apa, bukan kita kok ingin mempersulit warga Jember, ingin muter-muter dan sebagainya, tidak. Tapi ini sebagai bentuk upaya kita untuk memperbaiki layanan transportasi di Kabupaten Jember. Terlepas dari kemudian kok ada juga nih dulu biasanya beli bensin 25.000 bisa 3 hari ya, sekarang hanya 2 hari aja nggak nyampe
ya memang namanya jalurnya bertambah, kemudian BBM menjadi bertambah, dan ini sebenarnya juga kalau dibandingkan benar-benar macet pun juga BBM boros sebenarnya kan, tapi kan orang nggak akan berpikir sampai sejauh itu, jauh ribet, biasanya kan seperti itu, ya pragmatis lah kadang-kadang. Itu tentunya menjadi peran dari kami juga. Dari hasil survei dan wawancara yang kita dapatkan, kebijakan sistem satu arah atau SSA ini masih banyak menuai pro dan kontra. Dari pihak yang setuju dengan kebijakan ini menilai bahwa sistem satu arah atau SSA ini dapat mengurangi kemacetan dan memperlancar arus lalu lintas. Sedangkan dari pihak yang tidak setuju menilai bahwa sistem satu arah atau SSA ini hanya memperlancar lalu di daerah tertentu, tetapi di titik-titik tertentu masih sering terjadi kemacetan, terutama pada jam kerja. Selain itu, sistem satu arah atau SSA juga dianggap menambah jumlah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kecepatan tinggi pengendara bermotor. Dari penjelasan yang sudah disebutkan oleh rekan saya tadi, di sini saya akan menjelaskan cara untuk pencegahan dan penanggulangan dari dampak kebijakan SSA. Yang pertama, yakni dinas terkait perlu melakukan survei ulang terkait rute diberlakukannya kebijakan SSA serta titik-titik di mana sering terjadi macet. Yang kedua, perlunya untuk meningkatkan infrastruktur di jalan raya seperti rambu-rambu jalan dan zebra cross. Dan yang ketiga, masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor dianjurkan untuk berkendara dengan kecepatan normal dan lebih waspada ketika berkendara. Dan yang keempat yakni melakukan evaluasi terhadap kinerja bagi Dinas Perhubungan dan Satuan Pengaman untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan.